Habib ini dzurriyyah Rasulullah, darah dan dagingnya mengalir darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan orang yang maksum, bukan sosok yang suci dalam arti tidak pernah berbuat kesalahan, karena bukan nabi. Dzurriyyahnya Rasulullah ini bukan Rasulullah, tetapi ada keistimewaan karena darah dagingnya, nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahli nasab menyepakati hanya dua, dari jalur Sayyidina Hasan dan dari jalur Sayyidina Husain, tidak lainnya, dengan sejumlah dalil hadis. Kemudian bagaimana kalau oknum, saya katakan oknum habaib, ada yang dinilai tidak baik lalu dikomentari oleh seseorang karena sudah media massa memframingnya menjadi buruk, mencitrakan buruk atau bagaimana, dan beliau misalkan punya perilaku yang memang secara sekilas pandangan mata seperti memprovokasi, seperti mengeluarkan beberapa kalimat yang tidak santun dan seterusnya. Nah, perbuatan jelek tetaplah jelek siapapun pelakunya. Ini ya, ada satu gambaran yang sangat tepat, dan ini yang menyampaikan Habib sendiri. Kalau ada Habib kemudian dia terindikasi melakukan keburukan, itu seperti orang yang mulia kemudian kakinya terkena kotoran, katakanlah teletong ya. Yang namanya teletong tetap teletong, dibersihkan teletongnya, maka kaki orang mulia ini tetap mulia. Begitu. Jadi omongnya tetap jelek, provokasinya tetap buruk, Habibnya baik karena nasab. Perilakunya yang tidak baik. Terus apa kewajiban kita? Dzurriyyah Rasul, kita punya kewajiban karena ini adalah keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah berjasa kepada kita karena menyampaikan risalah agama ini rahmatan lil alamin, dan seluruh semesta ditimpakan dari nurnya baginda Nabi Muhammad. Maka kita berhutang jasa kepada beliau. Sebagai bentuk rasa hormat, hormati keluarga beliau. Jadi perintahnya agama hanya menghormati, bukan mentaati. Kalau mentaati sudah ada kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Orang tua sendiri kalau nyuruh maksiat enggak boleh diikuti, tapi dicium tangannya, berbakti, didengarkan. Tapi kalau suruh nyembah berhala, jangan ikut. Itu akhlaknya Rasulullah mendidik sahabat, sehingga orang tuanya sahabat terharu masuk Islam karena anaknya tetap baik. Jadi hormati, menghormat, mencintainya, mencintai. Tapi jangan ditaati secara mutlak. Lihat dulu, baik apa enggak? Oh baik, taati. Kok ngajak pada keburukan? Jangan ditaati. Cinta. Sama halnya dengan kita punya pasangan hidup, ya, punya suami, punya istri. Kita cintai istri kita, anak-anak kita. Tapi ketika dia sudah berbuat salah, apakah kemudian cinta kita berubah? Cinta tetap. Justru karena cinta dinasihati, justru karena cinta dihilangkan keburukannya. Begitu. Terus bagaimana kalau kemudian kena doa itu sebenarnya kening tolah ya, karena gara-gara mencaci maki kemudian stroke ya. Ya jelas, karena ini adalah orang yang harus dihormati dan dicintai, kok malah dicaci maki. Loh, bukankah kita nggak setuju kepada perbuatannya? Kalau Anda mencaci perbuatannya, Anda tidak mungkin kena stroke. Berarti ada yang salah dalam cara mencaci makinya. Kalau sudah mencaci maki pribadinya, individunya, bahkan nasabnya, hati-hati. Disitulah doa buruk menimpa pelakunya. Ya. Jadi yang kualat itu bukan karena kemudian karena Habibnya, enggak. Ya. Karena dia itu melampaui batas membenci perbuatannya.
yang mestinya hanya perbuatannya saja yang dibenci, sampai kepada individunya. Ya, ini yang salah, dan ini yang sedang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kita lulus dari ujian fitnah zaman ini. Umat dianugerahi akhlak yang baik. Umat diberi kecerdasan mana yang harus dibenci dan mana yang harus dicintai, dan bagaimana cara membenci yang baik dan mana cara mencintai yang baik. Setiap keluarga kan kudu ono mbae, kudu ono habibe. Jadi kata Habib itu janjane panggilan seorang cucu kepada kakeknya Habib, itu maksudnya mbah ngono kuwi. Nah, terus Habib Kuitang dulu di Jakarta karo putu-putune diculuk Habib, Habib gitu ya. Terus tangga-tanggane do melu nyeluk Habib. Akhirnya saiki anggere ana wong Arab diceluk Habib. Ah, ngono kuwi Indonesia iki nek arep salah kaprah iki pinter tenan gitu. Padahal saiki sing mimpin 212 dan 411 sapa? Habib Rizik, padahal dia bukan Habib, dia itu Syarif Rizik. Loh, kowe ora ngerti meneh to kuwi? Syarif itu turunane Sayyidina Husain. Nek turunane Sayyidina Hasan bin Ali itu Sayyid. Jadi dulu kalau di Mojo Agung ada Sayyid Sulaiman berarti dari Hasan, tapi kalau Syarif dari Husain. Tidak berarti terus Syiah. Gitu loh, tidak berarti terus Syiah, tapi pokoknya nek iso ngono-ngono ki ya didoleki lah, kaya Gus karo Den karo Kiai barang ya didoleki. Nah saya kalau manggil Rizik itu Rip, Syarif gitu. Syarif, memang dia seorang Syarif. Kalau Habib itu tidak ada hubungannya sama Dzurriyyatur Rasul, tidak ada hubungannya sama darah keturunan Nabi Muhammad. Kalau yang Habib dari daerah Jazirah Arab itu adalah orang-orang dari Yaman dan negara-negara pinggiran yang datang ke Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah karena mereka sangat kagum dan sangat mencintai Rasulullah. Maka mereka disebut Habib karena mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Nah, itu Habib yang dari sana. Nek Habib yang di sini ini Kuitang kuwi mau. Nah saiki ki ana wong dodol handphone nang Geroto Manjung sithik kok karena ini langsung diceluk Habib. Sok-sok iso ndonga, sok-sok ora iso. Nek dipaksa kan saya metu mutolaah gitu. Mutolaah itu pelajaran bahasa Arab dasar, kana rajulun yadribu kalban, amin. Padahal maknanya ono bocah gebuk, amin. Ya ora apa-apa. Salah itu ndak apa-apa, yang tidak boleh itu dosa. Nek salah ya akeh to ning urung karuan dosa. Dan salah kaprah seperti itu mudah-mudahan tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi aku ki ya ora protes-protes, ya ora ning apa jenenge cara Jawane iki. Membenahi itu cara Jawane apa ya? Mernahke. Nek kowe gelem dipernahke alhamdulillah, ora gelem aku ya ora apa-apa kok, ora masalah kono. Salah-salah terus ya ora masalah, kuwi ilmu dhewe lek-lekanmu dhewe. Ya pokoknya nek aku ngono kuwi. Ya maka saya juga manggilnya tidak Habib tapi Syarif gitu. Dan Syarif itu wis hilang, makanya Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah, itu berarti dia turunan Sayyidina Husain. Anek aku sapa rah tak kandhani kapan-kapan ya. Full dudu sapa-sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak diminta untuk memberikan respon dan tanggapan terhadap Ustadz Mahir At-Tuwailibi yang menghina Habibana, Syekhina wa Murabbi Ruhina Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib.
Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi, dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka. Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Maka ingat Ustadz Mahir, yuk mari kita berhati-hati. Siapapun habaib, saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau, dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan Anda catat, nggak mungkin seorang Habib Lutfi merespon apa yang Anda katakan, karena beliau selalu memandang kita umatnya dengan bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Maka penghinaanmu terhadap guru kami tidak akan pernah mengurangi kemuliaan guru-guru kami. Tapi awas, kalau ini terus Anda lakukan, umat yang kemudian tidak terima dengan apa yang Anda sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.